Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wala tamutuna illa wa antum muslimun. Faya ayyuhal muslimun ittaqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Amma ba'd. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa kepadanya, dan janganlah sekali-kali engkau mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Masyiral muslimin, sidang salat Jumat Masjid Al-Ikhlas yang mudah-mudahan senantiasa diberkahi dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya di antara nama-nama Allah yang terindah adalah Ar-Razzaq. Dialah Maha Pemberi rizki. Allah memberi rizki kepada seluruh makhluknya. Wa ka'ayyin min dabbatin la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum. Betapa banyak binatang melata, ia tidak bisa mengatur rizkinya, Allah yang mengatur rizkinya dan juga mengatur rezeki kalian. Wa ma min dabatin fil ardillah Allahi rizquha. Tidak ada binatang melata di atas muka bumi ini kecuali Allah yang menanggung rizkinya. Jika binatang melata ditanggung rizkinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, padahal dia bukan mukallaf, bagaimana lagi dengan manusia? Tentu telah dijamin rizkinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Namun meskipun Allah telah menjamin rezeki kita, sebagaimana Allah telah menentukan ajal kita, namun kita harus berusaha mencari rezeki tersebut, sebagaimana kita berusaha agar kita bisa menjaga kehidupan kita. Seorang bisa memperoleh rezeki dengan cara-cara yang duniawi, demikian juga dengan cara-cara ukhrawi. Ada sebab-sebab duniawi untuk meraih rizki, seperti menjadi pegawai, menjadi pekerja, sebagai dokter, sebagai pedagang, bercocok tanam dan yang lainnya. Dan ini banyak orang yang mengetahui akan sebab-sebab rizki secara duniawi. Namun perlu diketahui jamaah, di sana ada sebab-sebab rizki yang Allah berikan, sebab-sebab ukhrawi, dan banyak orang yang melalaikannya.
Padahal bisa jadi sebab-sebab tersebut lebih kuat untuk mendatangkan rezeki. Sebab-sebab tersebut diantaranya, yang pertama dan paling utama adalah berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman, "Fabtaghu indallahi rizqa," dan carilah rizki di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka doa adalah silahul mukmin, senjata seorang mukmin. Dia bukan senjata yang terakhir, tetapi dia senjata yang pertama. Betapa banyak orang yang menjadikan doa sebagai senjata yang terakhir, dan itu merupakan kesalahan. Al-Imam Syafi'i rahimahullah berkata, bagaimana tentang keajaiban doa? Apakah kau meremehkan dan menganggap enteng doa? Kau tidak tahu apa yang bisa dilakukan oleh doa. Betapa banyak orang yang setelah berdoa, maka Allah bukakan bagi dia pintu-pintu rizki. Yang kedua, sebab rizki yang lain adalah bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Azza wa Jalla, Allah Subhanahu berfirman dalam surat At-Talaq, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu mahraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib." Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberi solusi baginya, dan Allah akan memberikan rezeki kepadanya dengan arah yang tidak disangka-sangka. Allah akan memberikan rezeki kepadanya dengan arah yang tidak disangka-sangka. Benar, rezeki dari Allah dari arah yang tidak disangka-sangka, tidak dia pikirkan terlebih dahulu, tidak dia rencanakan terlebih dahulu, datang dengan tiba-tiba. Itulah rezeki datang dari arah yang tidak disangka-sangka. Caranya bagaimana? Dia bertakwa kepada Allah, menjalankan perintah Allah, menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan sebagian ulama berkata, jika seorang meraih rizki dari arah yang tidak disangka-sangka, ketahuilah bahwasannya itu adalah tanda dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebab berikutnya adalah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah berfirman dalam surat At-Talaq ayat 3, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yatawakkal 'alallahi wa huwa hasbuh." Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, maka cukuplah Allah baginya. Allah akan mencukupkan keperluannya. Nabi SAW bersabda, "Lau annakum tatawakkaluna 'alallahi haqqa tawakkulih." Kalau seandainya kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, la razaqakum Allah kama yarzuqut thair, maka Allah akan memberi rezeki kepada kalian sebagaimana Allah memberi rezeki kepada burung. Burung terbang di pagi hari dalam kondisi perut kosong, lantas balik dalam kondisi perut sudah kenyang di sore hari. Pada hari ini, di zaman ini, betapa banyak orang yang tidak bertawakal kepada Allah dalam mencari rezeki. Ibnu Razal Al-Hambali menjelaskan dalam kitabnya Jami'ul Ulum wal Hikam, jika seseorang bertawakal kepada Allah dalam mencari rezeki dengan modal tawakal, kemudian berusaha mengambil ikhtiar, maka Allah akan mudahkan rezekinya bagi dia. Maka gantungkan hati Anda kepada Allah. Dialah yang maha pemberi rezeki, bukan manusia. Kemudian di antara sebab untuk meraih rezeki adalah menyuruh anak
istri untuk sholat. Di antara sebab untuk meraih rizki adalah menyuruh anak istri untuk sholat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taha ayat 132, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wamur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqan nahnu narzuquk wal aqibatu littaqwa. Perintahkanlah keluargamu, anak istrimu untuk sholat, dan bersabarlah dalam sholat, bersabarlah dalam memerintahkan mereka. La nas'aluka rizqan, kami tidak pernah minta rizki kepadamu. Nahnu narzukuk, bahkan kami yang memberi rizki kepadamu. Barang siapa yang menjaga sholat lantas memerintahkan anak istrinya untuk sholat, maka dia akan dimudahkan rizkinya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Betapa banyak orang sibuk mencari rizki siang dan malam, dia lupa untuk menegur anaknya, lupa memerintahkan istrinya sholat. Padahal di antara pintu-pintu rizki adalah menyuruh anak dan istri untuk sholat, dan kita bersabar untuk memerintahkan mereka untuk sholat. Kemudian di antara pintu-pintu rizki adalah menyambung silaturahmi. Ini adalah salah satu pintu yang paling besar untuk meraih rizki dari Allah Azza wa Jalla. Nabi SAW bersabda, Man ahabba an yubsata lahu fi rizkihi wa an yunsa'aluha fi atsarih falyahsil rahimah. Barang siapa yang suka untuk dilapangkan rizkinya, untuk dipanjangkan umurnya, maka sambung silaturahmi. Sungguh sebab yang luar biasa jika seorang yang menyambung silaturahmi kepada keluarganya, berbakti kepada kedua orang tuanya, menyenangkan hati ibu bapaknya, dia memberi hadiah kepada saudaranya, dia perhatian terhadap kakak dan adiknya, disisihkan sedikit harta untuk kakak dan adiknya, maka Allah akan bukakan pintu-pintu rizki baginya. Barang siapa yang ingin dilapangkan rizkinya, dipanjangkan umurnya, maka sambung silaturahmi. Dan di antara pintu-pintu rizki yang luar biasa adalah bersedekah dengan niat ikhlas karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam surat Saba ayat 39, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin. Apa saja yang kalian infakkan, maka Allah akan ganti, dan Dia adalah sebaik-baik pemberi rizki. Nabi SAW bersabda, Ma naqasat shadaqatun min mal. Sesungguhnya sedekah tidak akan mengurangi rizki. Sesungguhnya sedekah tidak akan mengurangi harta. Secara dohir, kalau orang punya uang 1 juta, lantas dia infakkan 100 ribu, dohirnya akan kurang tinggal 900 ribu. Tapi kata Nabi tidak akan berkurang. Mengapa bisa demikian? Itu urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yakinlah harta itu tidak akan berkurang. Allah akan kembalikan harta tersebut di dunia, belum lagi pahala yang Allah ganjarkan di akhirat kelak. Bahkan Allah menyebutkan seorang bersedekah seakan-akan dia memberi hutang kepada Allah. Kata Allah, wa aqradullaha qardan hasanah, dan berikanlah hutang kepada Allah dengan hutang yang baik. Man zalazi yuqridullaha qardan hasanah fa yudha'ifahu lahu ad'afan katsira. Barang siapa yang memberi hutang kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka Allah akan lipat gandakan ganjaran baginya. Jika yang minta hutang adalah Zat yang Maha Kaya, maka Allah pasti menjamin akan mengganti sedekah tersebut, mengganti hutang tersebut,
Bahkan bukan cuma itu, Allah kasih berlipat ganda untuk mengganti hutang yang kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara hal yang bisa menambah rizki seseorang adalah dia bersedekah namun ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Demikian sebagai khutbah yang pertama yang bisa saya sampaikan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Aqulu qouli hadza fa astaghfirullahal azim innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin masyiral muslimin, sidang salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Seorang tatkala mencari rezeki, tatkala berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, hendaknya dia berhusnudzon, berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis qudsi Allah berkata, "An ana indandani abdi bi, falyad'un abdi bi masya'a." Sesungguhnya aku berdasarkan persangkaan hambaku, maka hendaknya hambaku berprasangka terhadapku dengan apa yang dia sukai. Hendaknya kita berprasangka baik kepada Allah karena Dia adalah Ar-Razzaq yang Maha Pemberi rizki. Ingatlah, waktu kita masih dalam perut ibu kita masih jadi janin, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Allah beri rizki kepada kita. Tatkala kita lahir, belum bisa apa-apa, belum bisa berbicara, belum bisa bekerja, Allah beri rizki kepada kita semuanya. Terus Allah beri rizki kepada kita. Lantas tatkala kita sudah besar, sudah dewasa, sudah cerdas, sudah memiliki keahlian untuk mencari nafkah, apakah kita suudzon kepada Allah Subhanahu wa taala? Ingatlah betapa banyak rizki yang Allah berikan kepada kita tanpa kita minta. Tanpa kita minta Allah berikan kepada kita. Berikan rizki, berikan keturunan, berikan anak-anak yang soleh. Lantas bagaimana kalau kita minta kepada Allah Subhanahu wa taala? Coba kita renungkan diri kita, betapa banyak nikmat dan karunia yang Allah berikan tanpa kita minta. Mari kita renungkan. Allah sayang kepada kita. Lantas apakah tatkala kita meminta kepada Allah, Allah tidak akan berikan kepada kita? Maka hendaknya kita husnudzon kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan berprasangka buruk. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis qudsi, "Indana khairun falahu." Barang siapa yang berprasangka baik kepada Allah, maka kebaikan baginya. Wa indana syarrun falahu. Dan barang siapa berprasangka buruk kepada Allah, maka keburukan baginya. Dan terakhir yang perlu kita ingat, yang jadi patokan bukan banyaknya harta, bukan jumlah harta yang banyak. Yang menjadi patokan, yang menjadi perhatian kita adalah berkahnya suatu harta. Betapa banyak orang hartanya sedikit,
Dia berusaha mencari harta yang halal, dia berusaha menelusuri cara-cara yang halal, namun harta yang didapat tidak banyak, tapi Allah berkahi hartanya tersebut. Hartanya sedikit, namun ternyata dia bisa gunakan untuk ibadah. Dia masih sempat berbakti kepada kedua orang tua. Dia masih bisa menyambung silaturahmi. Ada sebagian orang hartanya banyak, segala cara dia tempuh, cara-cara yang haram dia tempuh, sehingga dia mengumpulkan harta yang banyak namun tidak berkah. Dia habiskan untuk berfoya-foya, sering ditimpa dengan musibah, sering terjadi problematika rumah tangga dan yang lainnya. Tidak berkah hartanya. Yang lebih indah lagi, tatkala orang diberikan harta yang banyak, kemudian dia gunakan, dia salurkan di jalan-jalan Allah Subhanahu wa taala, maka semakin berkah hartanya. Nabi SAW bersabda, "Kullum ri'in fadili bisadaqati yaumal qiyamah." Sesungguhnya seorang berada di bawah naungan sedekahnya pada hari kiamat. Sesungguhnya seorang berada di bawah naungan sedekahnya pada hari kiamat. Maka semakin banyak kita bersedekah, semakin besar naungan kita pada hari kiamat kelak. Demikian khutbah yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala membukakan pintu-pintu rizki kepada kita semua. Allah senantiasa melimpahkan rizki yang baik, rizki yang halal, dan rizki yang penuh dengan keberkahan kepada kita semua. Dan rizki yang kita dapatkan senantiasa bisa kita gunakan untuk bersedekah di jalan-jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wasallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Rabbana fir lana wa lil walidina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladziina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana dhallamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khashirin. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma ikfina bihalalika an haramik wa aghnini bifadlika amman siwak. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yuni waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azim yazkurkum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar.
Aqimus salah wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat, hayya 'alal falah. Qad qamatis salat, qad qamatis salat. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Astagfirullah. Wa